Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Hervenes. Jadi di sini kita biasa membahas tentang permasalahan kesehatan reproduktif wanita ya, baik hamil maupun yang ada hubungannya dengan ginekologi. Kalau teman-teman berminat, silahkan didukung channel ini dong ya. Terima kasih loh buat teman-teman yang selalu datang itu kasih saya support, itu terima kasih banyak. Yang kasih masukan juga banyak, terima kasih. Mungkin kedepannya saya juga bisa mulai sedikit lebih aktif di IG kali ya. Sayang katanya IG-nya nggak bisa mestinya IG juga aktif dok begitu. Dan juga untuk teman-teman pertanyaannya belum terjawab begitu, memang kemarin saya sudah banyak jawab puluhan pertanyaan itu ya, tapi kayaknya nggak semuanya. Tapi yang belum kebagian nanti kita coba live. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya udah ketimbun di mana nggak tahu, saya nggak bisa baca-baca lagi, banyak kan, itu bisa nanya di live ya. Nanti kita coba live di setiap sore begitu, kalau misalnya lagi ada waktu kita live ya. Jadi memang proses untuk hamil itu suatu hal yang teman-teman harapkan ya, atau nggak diharapkan. Ya memang ada juga ya yang ternyata tiba-tiba hamil gitu, nggak diharapkan, udah anaknya udah 3, tahu-tahu kebablasan gitu. Oh ya, selamat loh udah teman-teman yang kemarin berhasil hamil ya. Ya memang saya cuma ya ada 3-4 orang gitu kan ya sempat tanya jawab sama saya, berhasil hamil, selamat loh. Ya kebetulan aja lah saya kebetulan teman-teman itu badan kondisinya lagi bagus dan bisa hamil lagi. Saya hanya kontribusinya minor lah ya. Kali ini singkat aja, kita akan menjawab pertanyaan yang paling sering nih. Ini yang beberapa teman-teman yang sudah tanyakan ataupun ke klinik itu kan menanyakan, kapan saya bisa hamil lagi setelah keguguran ya. Misalnya Kak Rauza ya sudah menikah pas setengah tahun ya Kak, lalu terjadilah memang terjadi abortus. Lalu yang ditanyakan pertama adalah kapan bisa mulai promil lagi. Kalau menurut WHO 6 bulan, sepertinya terlalu lama untuk yang mengalami kesulitan untuk hamil seperti kakak ya. Yang kedua adalah suplemen yang bagus. Yang ketiga, apakah aman untuk promil di bawah 3 bulan pasca keguguran? Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi mungkin di sini teman-teman agak bingung ya kan, boleh hamil lagi itu kapan sih? Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang langsung aja. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah memang sebenarnya ada hubungannya? Apa bisa terjadi komplikasi semacam itu kan? Nah sekarang kalau dari pertanyaan Kak Rauza ini, kapan bisa hamil kembali, promil lagi? Karena kalau menunggu sampai 6 bulan rasanya terlalu lama. Itu rasanya ya memang lama ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada perbedaan antara 6 bulan dan 3 bulan atau yang hamil langsung? Jadi memang tidak ada data-data yang menjelaskan secara pasti memang harus 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan itu pasti akan terjadi permasalahan. Itu belum ada yang ngomong kayak kesana gitu. Atau konsekuensinya kalau Anda hamil di bawah 6 bulan atau 3 bulan itu nanti ada sesuatunya. Itu sebenarnya tidak ada. Jadi memang data-datanya itu tidak cukup mendukung. Tetapi yang menjadi rasional adalah membuat kondisi rahim itu menjadi siap kembali dulu. Jadi sebenarnya itu kondisi hormonal dan kondisi rahim juga. Jadi itu semacam beristirahat untuk menerima yang konsepsi yang baru lagi. Mungkin kalau yang kayak begitu bisa dianggap sebagai penjelasannya masuk akal begitu ya. Jadi setelah keguguran rahim ini beristirahat untuk menerima yang bagus lagi. Nah sekarang kapan mulai promil? Kalau teman-teman mau hamil, 3 bulan lagi kan belum tentu langsung hamil, atau 6 bulan lagi, ya kan? Nah dalam kasus kakak yang sudah 4,5 tahun, rasanya nggak perlu menunggu lagi 6 bulan begitu. Untuk mencoba semacam promil ini rasanya bisa aja langsung aja. Misalnya dalam bulan kedua atau haid yang sudah kedua atau yang ketiga, teman-teman bisa langsung mulai. Memang mungkin saja bahwa kalau teman-teman itu keguguran lalu belum dapat haid bisa hamil lagi, karena memang bukan haidnya yang paling penting, karena sebelum haid itu selalu dimulai dengan ovulasinya itu dulu. Ada dulu ovulasi baru bisa terjadinya haid. Itu memungkinkan saja. Dan juga tidak banyak data yang menyebutkan bahwa kalau misalnya langsung hamil itu permasalahannya akan menjadi besar begitu. Jadi nggak ada yang bilang bahwa kalau misalnya harus 3 bulan, kalau di bawah 3 bulan diguguran dulu, harus hamil lagi baru nanti. Rasanya nggak begitu ya, agak sedikit kesana tuh agak jauh. Jadi memang data-datanya tidak mendukung. Jadi boleh ya Kak ya. Nah lalu mengenai suplemen, rasanya yang bisa diminum adalah
normalnya asam folat. Sisa-sisanya teman-teman bisa belilah vitamin-vitamin tambahan yang lainnya, begitu banyak yang dijual. Nah, ini yang ketiga kayaknya udah dijawab nih. Amankah untuk promil di bawah 3 bulan pasca keguguran? Boleh langsung dimulai, Kak. Karena memang kalau setelah haid pun dimulai nggak langsung hamil. Kemungkinannya hamil kan setiap orang hanya 30%. Apalagi kalau misalnya kakak sudah, umurnya kan nggak tahu saya. Kalau sudah di atas 30-an begitu atau 35 ke atas, rasanya agak sulit untuk menunggu lagi ya kan. Mencoba dari awal, belum tentu langsung hamil kan. Bisa aja nanti hamilnya itu ya bulan ketiga atau bulan ke-6. Betul nggak? Jangan buang-buang waktu lagi, Kak. Nah, jadi sebenarnya keguguran ini ada karakteristiknya ya, Kak ya. Memang harus dicek sama dokter. Biasanya ada perbedaan yang signifikan antara kalau misalnya kegugurannya itu masih di bawah 12 minggu atau di atas 12 minggu. Jadi dalam hal beberapa bulan kita menunggu ini, ya inilah kita mencari penyebabnya. Jadi begitu banyak ya Kak ya, apalagi kalau memang sebelumnya sudah hamil, sempat keguguran, ataupun lalu ini sebenarnya sudah keguguran yang kedua gitu. Rasanya mesti diinvestigasi. Jadi akhir kata di sini saya Dr. Refenas mengucapkan terima kasih, semoga jelas. Saya pulang dulu.